pagi, saudara pengasih Tuhan. Harapan saya saudara sehat dan diberkati Tuhan, tetaplah hidup di dalam naungan anugerah-Nya. Kemarin kita belajar tentang hal jalan kehidupan di Amsal 1-10. Dan tetaplah saudara menyelidiki Amsal ini dan saudara akan mendapatkan mutiara-mutiara yang lebih indah yang akan saudara peroleh dari Tuhan. Dan pagi ini kita akan belajar dari topik yang lain, yaitu tetaplah percaya di masa sukar. Dan bagian ini saya ambil dari Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33. Saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa sangatlah keliru dan kita akan kecewa jika kita berpikir ketika mengambil keputusan mengikut Tuhan, semuanya berjalan tanpa masalah. Kita bisa duduk dengan tenang di depan TV, melihat film, dan dengan minum kopi, dan sewaktu-waktu jalan-jalan ke mall, menikmati ciptaan Tuhan. Bukan itu. Masalah tidak akan pernah pergi dari kehidupan kita. Jadi tema pagi ini saya beri judul kecil, yaitu masalah tetap ada. Kita akan baca lebih dulu, saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam Matius 14 ayat yang ke-22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Kondisi yang ada, murid-muridnya mengikuti perintah Tuhan untuk naik perahu dan menyeberang dan mendahuluinya. Tetapi apa yang terjadi di ayat yang ke-24? Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambing gelombang karena angin sakal. Yang terjadi ketika murid-muridnya mengikuti perintahnya, yaitu adanya gelombang di tengah-tengah setelah dia berjalan beberapa mil jauhnya. Diombang-ambing, tidak maju, tidak mundur, dan itu kondisi yang seperti itu. Inilah yang saya ingin katakan, bahwa mengikuti perintah Tuhan bukan berarti tanpa masalah. Walaupun hidup saudara mengikuti perintah Tuhan, berjalan di dalam firman-Nya, bukan berarti saudara bebas dari masalah. Karena bahkan dikatakan dalam firman Tuhan di 2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Yang kita hadapi hari ini adalah kita sedang ada di jalan masa akhir yang dikatakan banyak masa kesukaran. Jadi dalam hidup ini, saudara pengasih Tuhan, kita harus perlu bijak bahwa mengikut Tuhan itu bukan berarti bebas dari masalah. Bahkan dalam Matius 10 ayat yang ke-16 dikatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Orang yang mengiring Tuhan bahkan Tuhan digambarkan bahwa seperti domba di tengah-tengah serigala. Tuhan tidak berkata, aku mengutus engkau seperti singa di tengah-tengah serigala. Bukan. Tapi domba yang tidak bisa apa-apa, tapi di tengah-tengah serigala. Itu satu kehidupan yang sukar dan mungkin bisa dikatakan fatal. Tapi ada sikap yang Tuhan katakan yang harus kita lakukan. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi masalah tidak akan pernah meninggalkan hidup saudara. Dan kesukaran tidak akan pernah pergi dari kehidupan saudara dan saya. Yang perlu kita sikapi adalah kita perlu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi
sobat-sobat pengiring Yesus Kristus, ketahuilah bahwa kesukaran akan tetap ada dalam kehidupanmu. Walaupun saudara mengiring Yesus dalam hidup ini dengan segala firman yang saudara lakukan dengan sungguh-sungguh, masalah tetap ada. Sikapilah dengan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. John Maxwell berkata, seorang pemimpin yang hebat dilihat dari seberapa banyak masalah yang sudah dilalui dan juga ia menyelesaikan. Seorang yang hebat, pemimpin yang hebat adalah di mana dilihat banyaknya masalah yang dia hadapi dan yang bisa mereka atau sudah mereka selesaikan. Kehidupan adalah sebuah perjalanan. Layak masalah yang kita hadapi bukan membuat kita berhenti, tapi tetaplah kita berjalan dan kita lalui. Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang menyertai hidup kita itu sampai kesudahan zaman. Jadi saudara Tuhan, tetaplah saudara arif dan bijaksana dalam hidup ini, karena masalah itu akan tetap ada. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa esok pagi di bagian yang lain dengan tema tetaplah percaya di masa sukar. Tuhan memberkati, tetap semangat. Haleluya.